Suasana pagi itu terasa mencekam. Udara dingin menusuk dan mengoyak apapun yang ada di dalam kulit yang membalut tubuh. Tak terdengar suara-suara yang biasanya berdendang, bernyanyi, mengiringi berjalannya waktu. Laki-laki itu seperti berada di sebuah penjara yang lapang, tapi terasa sesak karena yang terlihat hanyalah hitam. Dia berusaha dan mencoba beradaptasi dengan keadaan itu. Hati serta akal yang ada di dalam otaknya menolak, memberontak, menanyakan apakah itu penciptaan. Mengapa tercipta dengan keadaan yang seperti ini? Keadaan yang penuh dengan masalah dan penderitaan yang tiada akhir. Entah dari mana sayup-sayup terdengar, tapi telinga tak mendengar. Samar-samar terlihat, tapi tak tergambar oleh mata. Hanya di dalam otak, sedikit demi sedikit menampakkan cerita dan kisah tentang masa lalu. Otak membuka kembali cuplikan-cuplikan sebuah kisah dan terdengar cerita tentang sesuatu. Akal mulai berkomentar tentang itu, dan hati masih berhati-hati untuk mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat atau kata yang keluar dari akal atau hati, bahkan suara dari mulut, menentukan resiko. Satu kata, resiko. Tapi di situ terdapat sebab dan akibat, terdapat nasib dan takdir, hingga Assalamualaikum. laki-laki itu tersentak, terkejut mendengar suara. Ya, suara anak kecil. Dia sadar, sedari tadi dia sendiri. Tak ada yang menemani, bahkan nyamuk pun enggan mendekat. Halo. Kembali terdengar sapaan. Laki-laki itu pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan apa yang dicari. Cilupa. Seorang anak kecil dengan muka cemot karena makan sesuatu tepat berdiri di depan laki-laki itu. Siapa kamu? Anak siapa kamu? Dini hari keluyuran. Apakah kamu hantu? Anak kecil itu pun menatap mata laki-laki itu dengan tajam, seakan-akan ingin memukuli, meludahi, bahkan membunuh laki-laki itu.
Laki-laki itu menundukkan wajahnya. Jasad laki-laki yang sudah jadi lemah, lesu dan gontai mendadak terserang stroke. Tak bisa berbuat apapun. Hanya ludah yang tak berair yang dia telan untuk menekan rasa takutnya. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Laki-laki itu memandangi anak itu, sepertinya dia tak asing baginya. Bolehkah aku bertanya? Apa yang hendak engkau tanyakan? Aku sendiri masih bertanya-tanya tentang diriku dan sampai saat ini pun belum menemukan jawaban. Kau dulu sekali tak pernah belajar cara mendekat kepada Tuhan. Apa kau lupa tentang itu? Lupa. Ya, itulah sifat dasar dari penciptaan manusia yang gurunya pernah menjelaskan kepada laki-laki itu. Memori ingatan yang tersimpan di dalam otaknya oleh nampak, walau hanya sedikit. Hai, kenapa diam? Coba ingat-ingat. Apapun yang kau pelajari, yang kau dengar, yang kau baca dan lihat, karena aku mempunyai banyak pertanyaan untukmu. Laki-laki itu hanya diam. Dia hanya mendengarkan perkataan anak itu. Dalam hati, dia pun berkata, Diam dan mendengarkan dulu, baru berkata. "Itu sesuatu yang baik," jawab akalnya. "Itu yang diajarkan gurumu, yang penjabarannya begini." Le, awakmu kudu lewis ero apa sing mbok omongke. Dudu mencerita banjur dikisahke, tapi awakmu ora weruh asal usule. Ben omonganku ono apike lan pantes diucapke. Apa artinya itu? Laki-laki itu pun semakin bingung tentang sosok kecil yang sekarang duduk di sebelahnya. Padahal akal dan hatiku yang berbicara, tapi sekecil ini kok tahu. Tak usah kau kebingungan atau bahkan ketakutan. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Dan jelaskan bahasa itu. Aku tak kuasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kau tanyakan. Tapi, kamu pernah menjawab pertanyaanku dulu. Kapan itu? Bukankah kita baru bertemu? Tidak, kita dulu pernah berbicara, berpisah dan bercerita. Tapi sudah lama kau menghilang dan melupakan apa yang pernah kita bicarakan. Kamu sebenarnya ingin membuat suatu buku tentang kehidupan, sebab dan akibat, serta cara dalam memaknainya. Kata-kata si kecil pun mengingatkan tentang yang lupa. Laki-laki itu pun teringat bahwa lupa akan membuatnya jauh dari kehendak. Ya, kehendak. Tapi pertanyaannya adalah kehendak siapa? Apakah sekarang kamu ingat siapa aku? Ya, kamu Tony, yang waktu itu membuka ingatanku tentang cara mendekat, yang dulu pernah aku mempelajarinya dan memahaminya. Tapi, kenapa aku bisa melupakan hal itu? Mari kita cari cara mengetahui mengapa manusia bisa lupa dengan saling bercerita, berkisah, dan bertanya. Baiklah, aku awali lagi dengan kata-kata bijak dari manusia yang aku sebut guru. Kalaupun berbicara tentang sesuatu, harusnya kita yang menyampaikan kabar berita itu tahu dengan pasti. Bukan hanya mendapatkan cerita yang belum pasti, lalu dikisahkan kembali, agar cerita dan kisah yang di dalamnya ada perkataan menjadi baik dan pantas untuk disampaikan. Itulah arti bahasa Jawa yang aku terjemahkan sepengetahuan aku. Mungkin engkau lebih mengerti, atau yang membaca ini lebih paham.